Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah innal hamdalillah wa syukra lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan ini Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu melimpah. Maka fasalli li rabbika wanhar. Alhamdulillah hari ini wujud ketaatan kita kepada Allah dengan cara sholat Idul Adha bersama, kemudian wanhar, kemudian kita menyembelih binatang kurban. Mudah-mudahan ini merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah ridho kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurah ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan ketika kita bersolawat, mudah-mudahan ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya dan akhirnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian semuanya. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, dalam arti sebenar-benarnya takwa, mengikuti apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha kita sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan petunjuk untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk tanggal 1 kemudian sampai tanggal 10. Maka ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh,
di mana perbuatan-perbuatan yang baik melebihi kecintaan kita, kecintaan Allah kepada kita. Ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri, daripada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, maka ketika itu para sahabat bertanya, adakah yang lebih baik dari amal soleh di bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 10? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dikatakan jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali apabila ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan raganya, kemudian falam yarji minhu syai'an, dia tidak membawa apa-apa, artinya dia gugur di medan perang, baru bisa mengalahkan amal soleh yang hari ini derajatnya, statusnya naik menjadi ahabbu ilallah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, maka kalau kita rinci amal-amal soleh yang ada, yang sudah kita laksanakan hari ini, salah satunya mungkin sahabat-sahabat kita telah melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur, sehingga kita semuanya ketika kita mendoakan mereka, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, kemudian di sisi lain amal ibadah yang soleh ketika di bulan Dzulhijjah ini, salah satunya adalah puasa tarwiyah, kemudian puasa Arafah. Yukaffiru sanatain, kita mengetahui bahwa puasa Arafah setidaknya bisa menghapus 2 tahun berturut-turut, artinya tahun sebelum dan sesudahnya. Sudahkah kita pernah merasa bahwa kita tidak mempunyai dosa sama sekali? Maka Allah memberikan peluang bagi kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpuasa di bulan Arafah. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah menjalankan, dan mudah-mudahan dosa kita, dosa terhadap orang tua kita, dosa kepada istri kita, dosa kepada anak kita, dan bahkan dosa mata kita, dosa telinga kita, kemudian dosa dari lisan kita, sungguhlah sangat banyak dosa kita. Maka mudah-mudahan dengan berpuasa, dengan berkorban, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita, sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat bahwa keistimewaan di bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 10 setidaknya ada ibadah-ibadah induk di situ, tentang ibadah sholat, kemudian haji, kemudian puasa, kemudian berkorban, di mana di bulan-bulan yang lain kita tidak menjumpai. Mari kita laksanakan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bagi mereka yang belum bisa berkorban tahun ini, kita berharap jangan sampai berkecil hati. Kita juga syiar terhadap agama ini. Kita juga berusaha untuk bagaimana merayakan dengan sebaik-baiknya, dan ini merupakan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan bertakbir, bertahmid, insya Allah kita mendapatkan pahala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, maka puncaknya adalah al-udhiyah, pengorbanan. Al-udhiyah li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah, bahwasanya bagi orang yang berkorban, insya Allah setiap bulu dari hewan yang kita korbankan merupakan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi kita. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, maka dari sebuah hadis Aisyah dikatakan, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah.
tidak ada sebuah amalan, tidak ada sebuah perbuatan anak Adam di hari nahar ini yang lebih dicintai min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa as'ariha, maka sesungguhnya binatang kurban itu akan datang kepada kita semuanya dengan tanduknya, kemudian dengan kukunya, dengan bulunya. Artinya yang kita lihat nampaknya sepele, yang kita lihat nampaknya tidak berguna, oleh Allah diganti semuanya, dan akhirnya kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, maka kurban ini sebetulnya adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Man arada shalah wal islah wal majda wal izza bi ghairi jihad wa tadhiyah wa huwa halim wahim. Barang siapa yang menghendaki sebuah kemuliaan, sebuah perbaikan, sebuah reformasi tanpa ada kesungguhan, tanpa adanya sebuah pengorbanan, maka ia merupakan mimpi yang besar, omong kosong. Maka dari itu, ketika kita mempunyai angan-angan, ketika kita mempunyai cita-cita, mari kita raih dengan sungguh-sungguh, mari kita raih dengan pengorbanan yang sebaik-baiknya. Insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini, Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ketika engkau cinta kepada Rasulullah, ketika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum. Kemudian tidak hanya cinta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketika Allah cinta kemudian mengampuni hambanya, insya Allah akan dikabulkan semua permintaan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika kita Idul Adha paling tidak bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimat, dengan beberapa ujian. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lahir dalam kondisi di mana orang tuanya adalah penyembah berhala, masyarakatnya penyembah berhala, ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi seorang nabi. Namun ternyata ia bisa mengalahkan, ia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa, dia berpikir, adakah Tuhan yang sebenarnya di balik ini semuanya? Maka ketika berjumpa dengan bintang, dia mengatakan bahwa itu adalah Tuhannya. Kemudian ketika bintang redup, dia mengatakan saya tidak suka yang redup. Berjumpalah dengan bulan, bulan ternyata terbenam. Dan akhirnya berjumpalah dengan matahari, matahari yang luar biasa mencerahkan, dan ia meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Ternyata setelah dia melihat kelemahan dari matahari ini, maka dia kecewa, dan akhirnya Allah menurunkan hidayahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mulai kecil sampai dewasa, dan ketika berdakwah, misalkan berdakwah kepada Namrud laknatullah, maka dia mendapatkan tantangan yang luar biasa, dimusuhi dan bahkan dibakar hidup-hidup. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, belum lagi ketika dia menikah dengan istri yang pertama, dia tidak mendapatkan keturunan. Akhirnya Siti Sarah meminta untuk menikah kembali dengan Hajar. Akhirnya kemudian hari dia mendapatkan keturunan, dan ketika mendapatkan keturunan dia cemburu.
dan akhirnya diminta untuk pergi, yaitu di Makkahul Mukarramah, sehingga ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri tercintanya, kemudian meninggalkan anak tercintanya. Maka ketika sudah beranjak dewasa, Hajar yang ketika itu mengasuh Ismail sendirian, diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi 3 kali berturut-turut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa tarawiyah, dan akhirnya dia sampailah petunjuk itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, tergambar dalam ataupun saat puasa Arafah, dan akhirnya ilaksanakan semuanya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, jadi cobaan demi cobaan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diselesaikan dengan baik, fa'atammahun, maka ia melaksanakan dengan sempurna, maka ia menyelesaikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak tanya. Mungkin ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pertanyaan kepada kita, tapi tidak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik ringan terlebih berat, ataupun bahkan sampai mungkin dia sendiri tidak sanggup untuk melaksanakannya, dia diskusi kepada keluarganya, dia sampaikan kepada anaknya, adakah mereka sanggup? Maka apapun ketika semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya ada hikmahnya. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, maka ketika itu Allah menjanjikan, qala inni ja'ilka linnasi imama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang imam, sebagai seorang panutan. Artinya ketika kita mungkin dicoba oleh Allah dengan bertubi-tubi, ketika ujian Allah sama kita, insya Allah ternyata Allah sudah mempersiapkan makom yang mulia, tempat yang mulia bagi kita. Inni ja'iluka linnasi imama, bahwasanya ia diangkat menjadi seorang pemimpin dari para rasul. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan hanya saya saja yang menjadi seorang imam, melainkan anak keturunan saya, jadikanlah mereka imam-imam, ataupun jadikanlah mereka nabi-nabi, sehingga bermanfaat seluruh dunia ini. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kalau kita lihat anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sarah, misalkan ada seorang Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa yang ada di Israel. Ini sungguh sangat luar biasa, mereka menguasai dunia. Belum lagi dengan istri yang keduanya Hajar, dia mendapatkan keturunan Ismail, sampailah kepada Nabi Muhammad. Jadi intinya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diuji, kemudian dia berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hikmahnya yang luar biasa. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemudian yang terakhir adalah qala la yanalu ahdiz zalimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa anak keturunan dari Nabi Ibrahim tidak mendapatkan apa-apa kalau mereka zalim semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, bisa disimpulkan khutbah ini bahwasanya amal-amal soleh yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan dengan sepenuh hati, insya Allah Allah akan berikan cintanya kepada kita. Kemudian tidak hanya cinta yang kita dapatkan, insya Allah ampunan Allah akan ada dalam diri kita. Apapun yang kita terima, cinta maupun ampunan, insya Allah ketika kita ikhlas, kita akan mendapatkan tentunya apapun yang kita maui dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mari kita sebisa mungkin kita teladani bagaimana sirah ataupun keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika dirundung, ketika diuji oleh Allah dengan banyak cobaan, ia berusaha positive thinking, ia berusaha berpikir tentang bagaimana Allah ingin mengangkat derajatnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu siap, tidak pernah menolak, tidak pernah berpikir panjang, dan dia hanya mengatakan pasti Allah akan memberikan hikmahnya yang luar biasa kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anjil mu'minina wal mujahidin fi Palestin wa fi anja'i bildanil mu'minina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.